Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang budiman, terutama siswa SMP kelas 7 Mapel Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita akan sampaikan materi pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 7 bab 4 yang berjudul Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk pada perintahnya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti penjelasan materi bab 4 Pendidikan Agama Islam kelas 7 SMP bab mengagungkan Allah SWT dengan tunduk pada perintahnya. Tujuan pembelajaran ini adalah antara lain ada 4 macam. Di antaranya yang pertama adalah melalui pembelajaran teknik jigsaw, kalian dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kedua, tujuannya adalah melalui pembelajaran discovery, kalian dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tujuannya adalah melalui pembelajaran diskusi, kalian dapat menjelaskan hikmah melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Tujuan yang keempat adalah melalui pembelajaran demonstrasi, kalian dapat mempraktekkan sujud sahwi, tilawah, dan syukur sesuai dengan ketentuan. Mengagungkan Allah SWT dengan tunduk pada perintahnya. Agama memerintahkan untuk sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kita kasih pantun sejenak. Membuat baju bermotif batik. Cakep. Sambil duduk berkacamata. Janganlah kalian berbuat musyrik, tetap sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Bermain bersama dannya, di jalan bertemu musuhnya. Jauhilah larangannya, patuhi semua perintahnya. Mari bertafakur sejenak sebelum melanjutkan materi ini. Kalian seharusnya lebih mensyukuri atas nikmat yang Allah SWT berikan. Kita dilahirkan dalam kondisi sempurna, kita diberinya semacam sepasang mata, sepasang telinga, mulut, dan seterusnya. Mata kita, apakah sudah digunakan untuk melihat hal yang baik? Atau mungkin sebaliknya, ia gunakan untuk melihat perbuatan maksiat. Mulut kita, apakah sudah digunakan untuk berbicara kebaikan? Sudahkah kalian mensyukuri segala nikmat yang diberikan olehnya? Titik fokus pada pembahasan kali ini adalah untuk memperdalam materi pada bab ini. Kalian dapat terbantu oleh beberapa kata atau kalimat kunci. Pahami beberapa kata kunci di bawah ini, yakni yang pertama, makna sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Tata cara sujud sahwi, tata cara sujud tilawah, dan tata cara sujud syukur. Hikmah sujud sahwi, poin yang ketiga, hikmah sujud tilawah, dan hikmah sujud syukur. Yang pertama, perintah agama untuk sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia bersujud hanya kepadanya. Pada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kepadanya. Setiap sholat memiliki aktivitas sujud, kecuali sholat jenazah. Pada setiap sholat fardu, kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Semakin banyak sholat sunnah yang dilakukan, semakin banyak jumlah sujud yang dilakukan. Pada pembahasan ini akan diuraikan beberapa macam sujud yang dapat dilakukan selain sujud dalam sholat.
Sujud tersebut adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang pertama sujud syukur. Syukur dimaknai sebagai terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilaksanakan ketika seseorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari mara bahaya. Kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Selain mengucapkannya, kita dapat mengucapkan dengan sujud syukur. Sujud syukur tidak hanya ucapan, namun juga dalam tindakan sujud. Rasulullah SAW pernah menyontohkan hal ini. Hukum sujud syukur tertera pada salah satu hadis Rasulullah SAW. An Abi Bakrah anna Nabiyya SAW kana idza atahu amrun yassarahu au busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab melaksanakan sujud syukur adalah memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukan ketika memperoleh nikmat seperti kabar yang menyenangkan. Kita dapat melakukannya langsung ketika nikmat itu diperoleh. Terhindar dari bahaya, sujud syukur dilakukan pula ketika kita dapat terhindar dari bahaya. Sujudnya dilakukan ketika bahaya itu terhindar dari diri kita. Sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi merupakan sujud karena lupa atau ragu dalam sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam sholla thalathan am arba'an. Falyatrahis syakka wal yabni ala mastaiqona thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima." Rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut apa yang ia yakini. Kemudian, hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Sujud sahwi dilakukan karena beberapa alasan. Di antaranya adalah, yang pertama, lupa tidak melakukan sholat satu rukun sholat, seperti ruku atau sujud. Lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat seperti ruku atau sujud. Yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Bagi yang terbiasa kunut. 4, lupa mengerjakan tasyahud awal. Yang kelima, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Seseorang harus segera berdiri dan melengkapi rakaat apabila ada yang mengingatkan bahwa rakaatnya kurang. Selanjutnya, ia melakukan sujud sahwi. Selanjutnya adalah sujud tilawah. Kalian pernah melihat orang yang sujud ketika membaca Al-Quran? Itu disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada saat membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sujud tilawah adalah sunnah. Salah satu dasar hukum sujud tilawah adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang berbunyi, "Kana yaqra'ul Qur'ana wa yaqra'u suratan fiha sajdatun wa yasjudu wa nasjudu ma'hu hatta ma yajidu ba'duna mawdi'an limakani jabhatihi." Rawahul Bukhari wa Muslim.
Nabi SAW pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajdah. Kemudian ketika itu beliau bersujud, kami pun ikut bersujud bersamanya, bersama beliau, sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah, baik di dalam maupun di luar sholat. Adapun ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15 tempat, yakni di Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Al-Isra ayat 109, Quran Surat Al-Hijr ayat 18, Quran Surat Maryam ayat 58, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, Quran Surat Al-Furqan ayat 60, Quran Surat An-Naml ayat 25, Quran Surat As-Sajdah ayat 15, Quran Surat As-Shad ayat 24, Quran Surat Fussilat ayat 38, Quran Surat An-Najm ayat 62, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21, dan terakhir Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Syarat pelaksanaan sujud sahwi sebagai berikut. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Adapun rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumakninah. Tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktekkan dan dilaksanakan. Adapun tata cara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam salat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tata cara sujud sahwi. Apabila seseorang lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, maka melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah beberapa langkahnya. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan Subhana man la yanamu wa la yashhu. Maha suci Allah yang tidak tidur dan lupa. Hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan tilawah. Di antaranya adalah manusia tidak boleh sombong dan angkuh walaupun punya kelebihan. Mendekatkan diri kepada Allah dan memperoleh tambahan nikmat dari Allah SWT dan selamat dari siksanya. Ikhtisar, di akhir penjelasan ini kita sampaikan semacam rangkuman bahwa sujud syukur artinya berterima kasih pada Allah SWT. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seorang memperoleh kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Hikmah sujud tilawah menambah kecintaan pada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Inspirasi, raja yang rendah hati. Al-Quran menyebutkan seorang raja yang hebat. Dia mampu membuat dinding penghalang yang kuat dengan potongan-potongan besi, dengan tingginya sama dengan kedua puncak gunung. Penghalang tersebut digunakan untuk memenjarakan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Dia adalah Raja Iskandar Dzulqarnain. Disebutkan pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 96. Beberapa
pertanyaan sudah kita siapkan untuk penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, dan untuk latihan-latihan soal. Di antaranya adalah soal yang pertama, ada 6 pernyataan di atas, kemudian ada pertanyaan, penyebab melaksanakan sujud sahwi ditunjukkan pada nomor sesuai dengan pilihan. Siap berkreasi? Demikian penyajian materi dari kami, kelas PPG Batch 2 tahun 2023 PAI 30 kelompok 2. Semoga bermanfaat. Makinuddin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.